Alhamdulillah. Itu ya teman-teman. Eh, supaya tidak terlalu malam, kita langsung ke acara utama kita. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Zaima Nabila Rosyifa yang akan menemani teman-teman semua selaku moderator. Eh, dan saya juga akan memperkenalkan kakak pemateri kita pada malam hari ini yang luar biasa, Kak Elida Karara. Beliau lahir di Malang 16 Januari 1991. Mungkin moderator yang menampilkan kurikulum kita. Ya, terima kasih. Ya, tadi beliau lahir di Malang 16 Januari 1991, memiliki kecintaan pada dunia sastra anak dan teater. Nah, kegiatan beliau saat ini adalah ketua dan produser di Kamateatra Art Project, sebuah perkumpulan nirlaba yang bergerak di manajemen seni pertunjukan. Kemudian beliau juga mengajar di SMA Negeri 1 Lawang, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, serta mengemban tugas tambahan sebagai pembina ekskul debat dan teater. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Bendahara Umum Perkumpulan Nasional Teater Indonesia. Nah, beliau ini merupakan alumni S1 Universitas Negeri Malang, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, lulusnya tahun 2013, sudah cukup lama. Kemudian pengalaman beliau ini cukup banyak ya teman-teman, banyak banget, ini luar biasa. Beliau menulis buku anak Satire Mancelat, buku anak yang berlatarkan kultur budaya pedesaan di Madura. Kemudian Pagi Bening, sebuah produser pertunjukan yang dimainkan dalam Hela Teater Salihara 2019. Kemudian Bumi ini juga tahun 2023, ini beliau sebagai produsernya. Ini juga pertunjukan teater gitu ya, Kak. Iya, betul. Eh, Kemudian ada menjahit kertas, mengisi menjadi pengisi The Seven Borobudur Writers Writer and Culture Festival 2018. Kemudian beliau juga terpilih mengikuti kelas penulis cerita anak bersama 11 penulis cerita anak se-Indonesia yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta. Demikian, kita sudah melihat ya betapa luar biasanya pemateri kita pada malam hari ini gitu. Jadi silakan teman-teman, mulai kira-kira dicari tahu bisa nanya apa nih ke kakaknya biar nanti nggak bingung gitu waktu sesi tanya jawab baru dipikir. Eh, Kalau gitu mungkin sebelum saya langsung ke Kak Elida, teman Pak Operator bisa tampilkan slide materinya dulu mungkin. Nah, ya. Silakan Kak Elida untuk mengambil alih materinya. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Elida Karara. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa saya adalah lulusan dari UM juga dan saya dulu juga adalah sebagai anggota dari UKM penulis juga. Kalau pada waktu itu divisinya masih adanya namanya itu wawasan dan kepenulisan. Saya tidak tahu sekarang namanya apa. Yang jelas dulu di situ tuh saya sebagai koordinator di bidang penerbitan pada waktu itu. Jadi kayaknya kalau nggak salah sekarang itu menjadi Labostra atau apa ya, saya lupa sekarang. Nah, seperti itu boleh agak di slideshow aja ya. Jadi pada malam hari ini, karena saya diminta untuk berbicara tentang sastra anak dan tadi sudah dijelaskan bahwa memang saya memiliki kecintaan dengan sastra anak. Jadi buku-buku anak tidak hanya sekadar membaca saja, tapi saya juga menulis. Dan ini sudah mulai saya lakukan kalau yang membaca memang sejak kecil saya suka membaca buku-buku sastra anak, tapi yang saya dapat dari ya buku-buku anak terjemahan ya dari karya penulis luar negeri. Saya ketika masih kecil juga suka ketika awal-awal mulai bisa membaca, saya suka sekali dengan majalah. Waktu itu tuh ada namanya majalah Mentari Putra Harapan. Itu kayak saingannya majalah Bobo, cuma
konon itu kalau yang apa ya anak-anak orang kaya itu dulu tuh katanya baca buku sih karena kan lebih ini lebih banyak gambarnya, lebih pokoknya warna-warni. Tapi kalau saya sendiri tuh saya tidak begitu suka buku ya. Dulu tuh saya lebih suka di majalah Mentari karena ada banyak cerita yang selain cerita-cerita dongeng-dongeng anak itu juga pengetahuan-pengetahuannya itu lebih kompleks daripada buku. Kemudian beberapa penulis dari sastrawan di dunia juga saya suka sastrawan anak seperti ada C.S. Lewis. Kalau mungkin teman-teman pernah membaca The Chronicles of Narnia ya, ada 7 seri bukunya. Dia tuh dulu tuh bersahabat dengan dia punya sahabat namanya adalah J.R.R. Tolkien penulisnya novel The Lord of the Ring kalau teman-teman pernah baca dan mereka ini adalah dulu tuh kayak sepasang sahabat yang saling memberikan masukan yang pada akhirnya C.S. Lewis menulis buku The Chronicles of Narnia yang pada mulanya ditulis untuk kalangan anak-anak tapi kemudian ternyata banyak yang meminati seperti itu. Termasuk yang sekarang ada di ini ya di slide bahwa itu juga ada buku judulnya Rumah Kecil di Rimba Besar karyanya Laura Ingalls Wilder. Ini juga salah satu buku anak favorit saya tapi nanti lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan di slide berikutnya dan sebelumnya mungkin ada di antara teman-teman ini yang apa ya mungkin tidak begitu gemar dengan sastra anak atau mungkin lebih suka dengan sastra yang dewasa, maksudnya untuk membaca-membaca dewasa, yaitu adalah selera teman-teman, tapi juga mungkin ada juga di sini yang akan ya aku lempar. Baik, sepertinya pemateri kita ada kendala sinyal ya. Kita tunggu sebentar. Cek-cek. Oke, mohon maaf tadi sempat terlempar. Ya, jadi saya lanjutkan lagi bahwa sastra anak ini adalah sebuah fondasi bagi saya. Jadi bagaimana pada awal mulanya anak-anak di Indonesia ini kan tidak mungkin mereka akan membaca buku dewasa ya, tapi bagaimana buku-buku anak itu yang akan pertama kali menghiasi literasi mereka. Apalagi ketika buku-buku anak itu sudah disajikan di rumah masing-masing. Artinya adalah sudah hidup ya keluarga yang literat dari buku-buku anak yang disediakan di sana. Saya dulu ketika mengikuti kelas menulis sastra anak bersama dengan waktu itu ketemu dengan ini ya salah satu penulis besar Clara Eng. Jadi Ibu Clara Eng dulu pernah menjadi mentor kami. Dia juga menjelaskan bahwa ya jangan berharap anak-anak SMA sekarang atau anak-anak kuliah itu bisa mereka tuh bisa tahan dengan membaca bacaan-bacaan yang berat seperti buku-bukunya Pramudia Anantatur dan lain sebagainya kalau mereka sejak kecilnya itu tidak dibiasakan membaca. Bisa minta tolong, itu tadi sekilas ya dari saya next, minta tolong. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang juga dari, kalau dulu tuh ada jurusan sastra Indonesia, kalau sekarang kalau tidak salah tuh Departemen Sastra Indonesia ya. Saya lahir dari sana, kemudian saya karena saya kuliahnya di ilmu murni, bukan yang pendidikan, jadi tidak asing dengan folklore. Mungkin teman-teman juga ada di sini yang belajar tentang folklore. Jadi bagaimana folklore di Indonesia yang dengan segala keberagamannya ini, inilah yang mula-mula itu melatar belakangi adanya tradisi untuk apa ya, menceritakan mewariskan dongeng-dongeng. Jadi kita awal mulanya kan memang tradisinya di Indonesia atau di negara-negara dimanapun negara yang ada, itu adalah kita berawal dari tradisi lisan yang sudah hidup terlebih dahulu karena tradisi tulis kemudian mengikuti. Jadi bagaimana kemudian tradisi lisan ini yang tentu saja kolektif milik masyarakat-masyarakat tertentu, ini yang menjadi sarana bagi para orang tua untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Selain edukasi juga mereka juga memberikan hiburan karena kita tahu bahwa pada masa itu tuh masih belum ada teknologi-teknologi seperti saat ini. Nah, dari inilah
itu tuh seringkali kita memiliki ingatan-ingatan masa lalu yang akan kita bangkitkan nanti sebagai ingatan-ingatan yang sifatnya adalah nostalgia kita. Saya akan malam ini berbicara tentang nostalgia karena dari nostalgia itulah kemudian saya menuliskan buku cerita anak saya, termasuk ada juga penulis-penulis internasional yang mereka juga berasal dari nostalgia. Jadi bagaimana dongeng-dongeng itu juga yang merupakan mengisi hari-hari para penulis sastra anak di seluruh dunia. Jadi bagaimana C.S. Lewis di situ dia ada makhluk-makhluk yang aneh ya dari dongeng-dongeng dari Eropa tentu saja yang khas seperti Centaurus, unicorn dan lain sebagainya yang kemudian menginspirasi dia membuat beberapa tokoh yang sangat fantastik, sangat fantasi. J.R.R. Tolkien juga berawal dari fantasi-fantasi itu, makhluk-makhluk yang aneh itu. Nah, itu yang kemudian mereka adopsi menjadi bahan untuk mereka bisa menulis. Dan kekayaan itu kita punya di sini dan saya yakin ketika kita masuk ke dimensi yang lebih jauh ke tempat-tempat teman-teman di daerah masing-masing itu juga pasti akan lebih luas lagi, akan lebih fokus lagi, akan lebih khas lagi. Lanjut. Nah, pada mulanya kita tahu bahwa sastra Indonesia ini sedikit ini ya mengulas jadi bagaimana perkembangan sastra sastra Indonesia itu di setelah ada masa dongeng atau dari tradisi tradisi lisan itu, kemudian kita mulai mengenal tradisi menulis yang pada mulanya adalah ada sastra klasik Melayu karena pada waktu itu tuh memang ada banyak kaum terpelajar yang memang datang dari Melayu yang kemudian mereka menulis naskah-naskah seperti Siti Nurbaya yang teman-teman juga bisa baca di perpustakaan UM. Jadi bagaimana mereka pada tahun 1920-an itu di masa Balai Pustaka mereka mengkritisi apa yang ada di daerah masing-masing, ada urgensi apa yang timbul dari sana. Namun sebelum itu jauh, sebelum itu lagi uh, kita juga mengenal adanya hikayat ya. Jadi sastra-sastra yang memang lahir dari ada beberapa pengaruh dari budaya Arab, budaya Persia, dari India itu yang kemudian juga menginisiasi beberapa penulis untuk menuliskan sastra-sastranya. Termasuk ini yang cukup bagus adalah ada contohnya adalah kalau yang Hikayat Indra Bangsawan ini ya dari pengaruh Melayu karena tulisannya sendiri adalah aksara Melayu. Kalau mungkin teman-teman sastra Indonesia murni pernah baca Hikayat Indra Bangsawan. Kemudian teks religius Serat Centini yang dianggap sebagai teks erotisnya atau Kamasutranya dari Jawa, padahal sebenarnya itu sangat filosofis di dalamnya. Kemudian juga kita mengenal setelah itu ada sastra kolonial pada akhir abad 19 sampai awal abad ke-20 yang muncullah di situ penulis-penulis yang karena dipengaruhi oleh penjajahan Belanda mereka mereka menginspirasikan dari apa yang mereka hadapi sehari-harinya. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, ada naskah Siti Nurbaya yang kemudian membuat Marah Rusli menghasilkan karya-karya yang memang itu adalah cerminan dari konflik sosial yang ada pada saat itu. Jadi sekali lagi teman-teman, para penulis itu tidak pernah lepas dari ingatan kolektif yang ada di daerah mereka. Jadi tidak harus terlalu jauh mengambil, tapi apa yang telah mereka hadapi selama ini, apa ingatan-ingatan yang paling dekat bagi mereka itu seringkali menjadi sumber-sumber inspirasi. Lanjut. Nah, ketika saya beberapa kali mengatakan tentang nostalgia ini, kalau kita masukin lagi ke dimensi ke ranah yang lebih dalam, bahwa sebenarnya ini kata nostalgia ini sangat lekat ya dengan perasaan rindu dengan masa lalu. Kemudian masa lalu itu tentunya adalah masa yang sangat spesial bagi kita, entah itu adalah masa yang indah atau mungkin cukup berarti, masa-masa yang di sana kita melihat bahwa ketika kita sangat lepas dari yang namanya gawai, kita bisa berpetualang, mungkin teman-teman juga punya imajinasi-imajinasi menyenangkan di masa lalu ya. Kalau kalau saya dulu tuh kan karena saya sering baca buku Snoopy, kemudian saya tuh jadi kepingin berpetualang, saya jadi ngikuti dari, oh mereka camping, mereka apa tuh saya sangat senang dengan hal yang semacam itu. Jadi sangat senang sekali dengan masa-masa lalu itu di mana saya bisa main-main sama teman-teman ke sawah, ke sungai. Jadi memang petualangan-petualangan masa kecil itu yang menarik untuk kita tuliskan ya sebagai bahan di sastra anak yang sayang sekali sebenarnya
ya cukup banyak penulis sastra anak di Indonesia. Tapi sejauh ini kalau mungkin teman-teman rajin membaca buku-buku anak atau mungkin rajin melihat koleksi buku-buku anak di sebut saja ini ya toko buku yang cukup komersil adalah Gramedia. Jadi di situ itu kalau kita lihat pasti kebanyakan ya mengandung unsur-unsur didaktis keagamaan yang sangat kaku yang membatasi anak dari hal-hal yang memang semestinya, yang memang bahasa-bahasanya itu terlalu dibaguskan. Jadi sangat menghindari hal-hal yang memang rasa-rasanya itu sangat imajinatif ya. Dan itu juga pernah saya diskusikan ketika saya di kelas penulisan sastra anak. Pada waktu itu mentor utama saya adalah Mbak Reda Gudiamo. Jadi dan dari dialah kemudian saya memberanikan diri untuk menulis menulis sesuai dengan idealisme saya. Saya curhat ke dia betapa membosankannya buku-buku anak zaman sekarang. Jadi mereka hanya dituntut untuk aku berani begini, aku berani begitu. Kemudian mereka tidak diajari bagaimana realita anak yang sebenarnya. Dan salah satu hal yang cukup menarik dari buku Mbak Reda Gabiamo, kalau teman-teman pernah baca buku Nawila judulnya, itu tuh memang eh, dari dari pengalaman Mbak Reda di masa kecil ya. Jadi dia pernah tinggal di Surabaya, kemudian dia yang latar belakangnya adalah beragama Kristen dan dia adalah seorang keturunan Cina yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Dia pernah teman-teman temui ada di sekitar teman-teman. Jadi kalau ada anak yang berbeda itu kan biasanya disebutkan ya oh Cino gitu ya. Jadi ada kata-kata tuh yang ketika dia tuh benci dengan temannya, dia tuh karena teman-temannya tuh mengejek asu Cino dan itu tuh ada dialog asu, dialog Cino itu memang ada di buku tersebut. Kemudian ada juga salah satu yang cukup menarik adalah ketika salah satu teman dari si tokoh utama si Nawila ini yang mungkin sama ya kayak di zaman saya tuh ketika anak-anak kecil suka berlari-larian di kereta gitu di jalur kereta yang kemudian menyebabkan ternyata sampai sampai tertabrak kereta dan harus diamputasi kakinya. Hal semacam itu bukan berarti mau menakut-nakuti anak-anak tidak ya, tapi itu adalah sebuah realita yang mau tidak mau kita tuh juga bisa mengedukasi kepada anak-anak kita bahwa tidak hanya sekadar aku berani ini, aku bisa itu dan sebagainya, hanya kata-kata manis yang pada akhirnya juga ketika anak tidak dibiasakan membaca realita itu, mereka temukan langsung ketika mereka main, ya alangkah terkejutnya nanti betapa berbedanya ya realita antara kehidupan anak yang sebenarnya dengan yang ada di buku-buku itu. Jadi sejujurnya saya juga seorang ibu ya, saya tidak pernah saya tidak memberikan anak saya bacaan-bacaan yang bagi saya tuh ya terlalu monoton, yang menutup-nutupi realita anak dengan hanya dihiasi dengan bacaan-bacaan yang memang harusnya itu disetir kata-katanya harus bagus seperti itu ya. Dan saya juga pernah dulu diskusi dengan Bu Ambar ini. Dia adalah seorang penulis yang sekarang juga kebetulan kami dulu ketemu di UM ketika ada penelitiannya salah seorang dosen. Sekarang beliaunya mengajar di Unisma. Beliau juga mengatakan memang seperti itu realita di penulisan sastra anak di Indonesia yang mau tidak mau itu disetir. Nah, berangkat dari itulah saya kepingin menulis sastra anak yang memang sesuai dengan imajinasi saya, sesuai dengan idealisme apa yang menurut saya tuh, kalau mungkin dulu tuh guyonannya kalau di teman-teman DKJ ya, ya kiri gitu. Jadi sastra anak kiri. Kalau ada buku-buku kiri itu juga ekstrimnya sekarang tuh ada kayak sastra-sastra anak kiri yang memang saya ambil dari latar belakang kalau nanti saya cerita lebih lanjut lagi dengan Sapi dan Mancrat memang adalah dari berangkat dari nostalgia. Lanjut, saya lanjutkan lagi ya tentang pengalaman bukunya Mbak Reda menuliskan naskah Nawila itu juga pada awalnya Mbak Reda memberanikan diri ya untuk menerbitkan di buku penerbit mayor yaitu waktu itu di Gramedia. Tapi kemudian lantas oleh editornya ada banyak pertimbangan yang akhirnya membuat harus diedit, harus dipotong ini itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya Mbak Reda memutuskan untuk menarik kembali buku itu, menerbitkan ke penerbit yang bukan penerbit mayor ya, tapi memang penerbit alternatif yaitu ada namanya Pos di Jakarta.
yang pada akhirnya naskah-naskah Mbak Reda, naskah-naskah anaknya itu bisa menemukan pembaca-pembaca yang memang cocok dengannya dan akhirnya lahir beberapa naskah Mbak Reda yang tidak hanya satu buku itu ya. Nah, kemudian Please lah, aku lagi. dari mana kita bisa mendapatkan uh, momen-momen itu ya, pengalaman masa lalu yang bisa dimunculkan untuk bahan kita dalam menulis naskah anak. Yang pertama mungkin saja adalah dari pengalaman cinta. Nah, cinta ini mungkin adalah cinta seorang ibu atau apa yang itu juga melekat dengan ingatan kita. Kisah tentang cinta ya biasanya kalau ini kan ada kisah-kisah princess atau apa atau kita mendengar kalau di Indonesia sendiri juga misalnya adalah kisah Panji Pertapati dengan Galuh Ajeng atau Galuh Candar Kirana itu kan juga ada. Lalu perjalanan dan petualangan. Nah, ini biasanya tuh banyak disukai anak-anak kecil, mereka sangat senang dengan ini kemana, berpetualang apa, terus imajinasi itu juga sangat sangat ini sangat memungkinkan sekali untuk diambil. Kemudian masa kecil dan keluarga kita. Nah, kita dulu mempunyai masa kecil seperti apa? Itu juga bisa kita gali kembali. Sekalipun masa kecil itu adalah berarti di desa kecil yang mungkin bagi orang sekarang itu kayak terkesan kota itu kayaknya lebih baik deh daripada desa itu memiliki banyak potensi yang sangat kaya daripada kota yang menjemukan yang hanya seperti itu saja. Jadi apalagi kalau teman-teman berangkat dari latar belakang desa yang cukup terpencil, pelosok, nah itu barangkali juga akan muncul ya potensi-potensi yang ada di sana. Kemudian juga ada mungkin perubahan hidup yang besar, ada peristiwa apa, kehilangan momentum, kehilangan orang yang dicintai atau apa. Kemudian budaya ya, budaya ini adalah ya sesuai dengan di topik itu memiliki kekhasan apa, itu juga yang bisa ada tradisi apa, tradisi larung atau apa itu juga bisa dijadikan bahan. Kemudian berikutnya adalah kisah unik atau aneh. Nah, ketika masa kecil saya dulu juga saya sangat dekat dengan ada kisah-kisah yang aneh misalnya adalah di depan rumah orang ada jamur raksasa atau yang kemudian tuh dari jamur itu akan ini ya waktu itu ada orang yang datang itu disuruh membayar misalnya karena dianggap jamur keramat. Nah, dari hal yang semacam itu yang mungkin kita lupakan dari apa yang sudah kita alami di masa lalu tuh sebenarnya sangat bisa untuk dibangkitkan lagi. Kemudian ada lagi adalah tentang krisis atau tantangan pribadi. Ya, jadi kita pernah kehilangan, kita pernah merasa apa krisis pada diri kita atau tantangan-tantangan yang pernah kita alami yang cukup sulit di masa kecil itu juga bisa jadi bahan. Kemudian juga kejadian bersejarah, ada apa di masa lalu, misalnya pada tahun 95-an ketika saya masih sangat kecil itu ada sejarah tuh yang tapi sejarahnya cukup aneh ya di daerah saya tuh katanya tuh ada ninja. Jadi ninja ini yang membuat orang-orang di sekitar rumah saya tuh jadi kayak panik, harus meronda lah, harus hati-hati atau apa dan itu cukup banyak juga dulu tuh yang membuat orang berketakutan gitu. Lalu ada tentang impian dan fantasi. Nah, ini yang sebenarnya adalah akan membantu para pembaca dari anak-anak kecil itu tuh untuk lebih berani berimajinasi ya dari fantasi-fantasi keliaran-keliaran yang akan kita munculkan untuk anak-anak dan biasanya juga ketika anak-anak disajikan sesuatu yang unik ada misalnya kucing yang bisa bicara seperti yang kita temukan dalam Alice in Wonderland misalnya itu juga sangat dekat dengan yang mereka tuh sangat penuh dengan sangat kaya akan imajinasi daripada kita yang sudah dewasa atau menginjak usia yang sudah tidak anak-anak lagi. Lalu pengalaman multikultur, entah pernah bertemu dengan orang yang tidak sebudaya dengan kita, tidak seagama atau apapun itu juga nanti akan menjadi pengalaman yang cukup menarik. Lanjut. Saya akan membahas tentang salah satu buku yang cukup cukup menarik ya, novel anak. Uh, ini kalau bahasa Inggrisnya judulnya adalah Little House in the Prairie, karyanya Laura Ingalls Wilder. Jadi si Laura ini menulis buku ini karena memang dari pengalaman dia ketika masih kecil. Kalau mungkin teman-teman pernah menonton ya ada serial yang ini juga sempat dijadikan serial film yang cukup laris
Saya nonton itu juga wah sangat seru sekali ya. Jadi bagaimana keluarga Ingalls Wilder ini mereka harus pergi. Jadi mencari tempat ketika itu di Amerika itu mereka harus babat alas lah mencari tempat yang apa ya yang representatif. Jadi pada masa itu di Amerika itu memang masih berupa padang-padang, kemudian yang masih belum seramai sekarang. Jadi bagaimana mereka ketika pergi kemana itu mereka ya dengan apa ya sebuah kayak karavan gitu ya mereka mencari tempat dan novel ini diangkat sebagai iya kayak novel yang khas dengan orang-orang Amerika yang memang berjiwa pionir seperti itu. Dan sangat menarik bagaimana buku ini menceritakan si kecil Laura ini yang dia bersama dengan ayah ibu dan juga adik-adiknya mereka berusaha menaklukkan rimba yang cukup menakutkan itu, ada rumah-rumah baru, ada sebuah wabah. Kalau dulu tuh wabah flu yang masih belum ada obatnya dan cukup mematikan. Kemudian hal-hal lain termasuk adalah novel ini juga tidak hanya membahas hal-hal yang baik-baik saja ya, tapi bagaimana pertentangan orang Amerika dengan penduduk yang dari kaum kaum lokal di sana. Nah, itu juga diceritakan di situ. Jadi bagaimana ada ketegangan antara mereka dengan orang Indian itu juga salah satu yang dibahas juga dalam buku ini dan ternyata buku Little House on the Prairie ini juga tidak hanya dibaca oleh anak-anak kecil, tapi juga dibaca oleh segala kalangan. Ini akhirnya adalah yang membuat bahwa sastra anak atau buku-buku anak itu juga tidak hanya melulu pada buku itu hanya dibaca oleh anak-anak kecil ya, tapi juga bisa dibaca oleh orang-orang dewasa. Seperti kalau teman-teman juga yang lebih populer lagi, salah satu contohnya adalah Toto Chan. Mungkin pernah baca ya karena sekali di Gramedia tuh buku-buku Toto Chan serialnya mas sampai berderet-deret ya. Jadi dari Toto Chan itu kan juga dari pengalaman masa kecilnya si penulis ketika dia masih awal masuk TK, kemudian harus dikeluarkan di beberapa hari pertama, kemudian bagaimana dia menemukan pengalaman yang luar biasa ketika dia akhirnya bersekolah di sekolah alam, bertemu dengan pengalaman-pengalaman dengan teman-teman baru yang cukup unik, anak-anak difabel dan sebagainya. Jadi cukup menarik juga di Toto Chan bagaimana kita melihat dari situ juga kita mengetahui betapa budaya di Jepang itu adalah memang budaya yang sangat menjaga anak kecil. Jadi mereka ketika dilepaskan oleh orang tuanya, entah mereka akan pergi dengan menggunakan kereta cepat atau apa, itu mereka tuh sudah dilatih mandiri mulai kecil. Nah, kita juga melihat ada perbedaan budaya yang sangat besar ya antara Indonesia dan juga di Jepang yang kita baca dari buku anak Toto Chan. Lanjut, ya saya sedikit menceritakan tentang buku anak saya yang berjudul Sapirin Mancelat. Ini saya tulis bukan dari pengalaman saya karena saya sendiri tidak lahir di Madura, saya asli dari Malang dan kebetulan saya menikah dengan seorang yang dari Madura. Nah, setiap kali kami berkunjung ke Madura, saya selalu melakukan ya saya pasti ini ya bertanya-tanya ini tuh apa sih ini tuh apa karena saya tidak pernah memang berkunjung itu pertama kali saya berkunjung ke Pulau Madura di sana dan ternyata suami saya punya masa kecil yang luar biasa gitu. Jadi masa kecilnya itu cukup keras ya karena kita melihat selama ini kan Madura itu sangat keras, sangat erat dengan budaya Carok, dengan orang yang memang berpikiran keras, bertingkah keras. Nah, dari itu semua tuh ternyata ada hal-hal yang unik seperti ketika saya menemukan ada dialog antara pertikaian ya antara ya biasa ya kayak anak kecil itu yang ketika bertikai yang disalahkan adalah pasti orang tuanya. Jadi ada pertikaian antara si orang tua anak ini itu dengan kakeknya. Jadi pada waktu itu ayahnya seolah ini ya seolah um, ingin memberi pelajaran kepada si anak yang nakal. Kemudian diikat di pohon kelapa yang ada di dekat kuburan. Nah, kalau kuburan di Madura sendiri itu berbeda dengan kuburan Jawa ya teman-teman atau yang sering kita temui sekarang yang sangat erat dengan kesan horor. Kalau dulu itu kalau di Madura itu kuburannya ya jadi satu dengan area rumah
perumahan itu. Jadi rumahnya itu ada di belakangnya ada kayak kuburan keluarga gitu. Ini juga pernah dialami oleh suami saya, jadi diikat di kuburan, kemudian dibiarkan, tapi kemudian lantas bertikailah antara si bapak dengan si kakak itu bahwa tidak seperti itu cara mendidik anak. Bukan berarti itu kita tuh harus maunya keras itu tidak hanya dengan bukan berarti keras tuh harus melakukan hal yang tidak manusiawi, tapi adalah keras itu dalam hal sikap, dalam hal prinsip. Nah, ada dialog-dialog semacam itu. Dan cukup menarik karena ya saya bisa menulis buku ini ya karena saya melakukan riset pada akhirnya tidak hanya sekadar berkunjung ke sana tapi saya harus memang mendalami betul ada budaya apa di sana, kenapa kok anak-anak Madura itu lebih di awal itu lebih mementingkan harus mengaji dulu daripada sekolah. Kemudian kenapa kok anak-anak di Madura itu mereka etos kerjanya sangat tinggi ya. Jadi mereka ternyata mulai kecil sudah dilatih, mereka tuh harus memecah batu dulu, harus membantu untuk panen dulu, untuk kemudian mereka bisa melakukan, bisa dapat uang jajan. Nah, seperti hal semacam itu yang kita tidak temukan dalam budaya yang ada di Jawa, seperti itu ya. Dan tentu saja juga alam yang sangat menarik ya, sangat menarik sekali alam di Madura dengan bentang, meskipun sangat panas, tapi ada pohon-pohon yang cukup besar yang kalau mungkin teman-teman pernah nonton The Lord of the Ring itu kayak di Shire itu kan yang desa-desanya sangat sangat menarik apalagi tempat yang saya kunjungi memang benar-benar di daerah pelosok yang jauh sekali dari perkotaan dan itu juga menjadi kalau menurut saya juga jadi sebuah sebuah keistimewaan. Tapi sebelumnya saya juga sempat ragu ya karena sebelum pada akhirnya naskah ini saya tulis ketika saya setelah saya pulang dari kelas menulis cerita anak Dewan Kesenian Jakarta. Dengan konsekuensi yang saya tahu adalah nasibnya sama seperti nasib buku Nawilanya Mbak Reda bahwa naskah ini pasti tidak akan laku kalau saya bawa ke penerbit-penerbit mayor. Kemudian Mas Denny Mishar ya mungkin teman-teman kenal, jadi dia yang memang koordinator di Pelangi Sastra Malang yang karena tahu dia bahwa saya baru pulang dari kelas menulis cerita anak di DKJ yang bertanya mana bukumu mana begitu. Mana tulisanmu biar aku terbitkan jadi buku dan dengan was-was naskah ini dulu saya serahkan kepada teman saya yang juga sama-sama alumni UKMP ya namanya namanya adalah Dwi Ratih Ramadhani yang juga pasti pernah mengisi juga di UKMP. Dia adalah seorang editor besar ya dulu dia di Gramedia kemudian sekarang jadi freelance karena sudah berumah tangga. Kepadanya saya akhirnya menunjukkan ini naskahnya. Saya pasrah dan ternyata sama Ratih terbitkan Mbak ini penting. Nah, akhirnya siapa tahu bahwa siapa sangka juga bahwa nasib si Sapirin Mancelat ini sekarang sudah diminati oleh kemarin saya diberikan kabar ya bahwa Kumon kalau teman-teman pernah dengar ya terkenal ya les-lesan bahasa Inggris dan matematika ini mau mengutip buku naskah-naskah beberapa teks dari Sapirin Mancelat untuk mereka jadikan bahan di kurikulum mereka. Jadi saya cukup bahagia juga ketika pada akhirnya Sapirin ini bisa menemukan jalannya seperti itu. Lanjut. Nah, sampai ke bagaimana kita akan mengawali menulis ya. Yang jelas um, pasti semua orang itu sebelumnya ya, slide sebelumnya ya. Bagaimana cara kita mengawali tadi bahwa kita akan mengawali dari kita harus merenung dulu sesuatu yang kita dapatkan itu harus benar-benar kita endapkan dahulu, merenunglah apa yang akan kita tulis, apa yang sejauh apa dimensi yang mampu kita jangkau, kemudian apa saja langkah-langkah yang akan kita perbuat dan apa saja yang akhirkan selama ini ketika saya memutuskan saya punya pengalaman masa lalu dan memang ya pengalaman masa lalu ini yang sangat sering digunakan untuk menulis sastra anak. Lanjut, langsung saja saya berikan tips-tipsnya. Ya, oke ya. Oke, ini yang langkahnya adalah riset. Jadi riset itu bagi saya bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, artikel tidak ya, karena ya apapun kita ya lakukan riset untuk pendalaman dari materi kita. Ketika ke Madura, saya riset ini ada beberapa foto karena kebetulan saya adalah juga saya bergerak di teater juga. Suami saya sutradara dan kami sering membuat pertunjukan yang berbasis dari material kultur di Madura
Yang foto di atas adalah ketika pertunjukan itu ada kami berkolaborasi dengan pertunjukan musik tradisi tungtung yang ada di Madura. Kemudian kami melakukan diskusi yang di bawahnya adalah diskusi dengan membaur dengan masyarakat. Kemudian foto yang ketiga dari atas itu adalah ada material teknologi tradisional Madura yang sekarang sudah tidak banyak digunakan, yaitu gilis. Nah, gilis ini adalah alat untuk menggiling jagung yang sudah mulai mau punah dan kemudian kami angkat menjadi sebuah pertunjukan. Dan terakhir di bawah adalah ada topeng kulur. Nah, topeng kulur ini adalah sebuah pertunjukan yang pada mulanya itu digunakan untuk tradisi orang-orang untuk meminta hujan. Nah, dan beberapa material kultur inilah yang juga sangat menarik yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam sebagai muatan di naskah-naskah kita ya. Jadi naskah cerita anak itu tidak hanya jangan bayangkan hanya urusan sepele, tapi ini juga bisa memuat ini ya, memuat pengetahuan-pengetahuan yang juga sangat berguna untuk anak-anak kita seperti itu. Yang pertama tentu saja kita harus mengidentifikasi topik atau konteks. Jadi kita apa kita tentukan dulu kita yang akan kita tulis ini untuk anak usia berapa. Kalau usia yang memang mereka masih usia dasar ya, ada kan kelas satu misalnya kelas prasekolah berarti yang membaca adalah orang tuanya yang lihat gambar. Tapi kalau mau lebih menantang lagi berarti lebih tinggi lagi. Bisa jadi usia SD ada kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau buku saya kemarin adalah ya bisa dibaca untuk anak kelas tinggi juga. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa membaca bisa didampingi oleh orang tuanya. Nah, itu yang kita putuskan dari pertama ya. Kita akan menuliskan untuk siapa, topiknya apa yang akan kita bahas. Kemudian adalah baca buku dan artikel ya. Ini penting sekali. Kalau kita ingin menulis buku-buku anak, tentu saja kita harus membaca buku-buku anak dengan banyak. Ya, kalau saran saya, kalau sekarang sudah mulai bagus ya ada beberapa penulis buku anak di Indonesia yang cukup menarik juga seperti tulisan-tulisan Clara Eng itu juga cukup menarik ya beberapa serial dia. Lalu artikel ini juga cukup menarik karena akan menambah wawasan bagi kita tentang apa saja yang akan kita masukkan dalam muatan kita. Lalu wawancara juga tentu saja karena ya kita akan menggali sebuah sebuah eh, tradisi bisa dari itu atau hal-hal yang lainnya. Kemudian kunjungan lapangan ini juga perlu karena bisa menambah kita lebih tahu bagaimana lanskap-lanskap yang nanti akan kita munculkan ke dalam cerita yang akan kita tulis. Kemudian adalah gunakan sumber primer. Jadi kalau bisa bertemu dengan manuskripnya yang asli atau kalau bisa ketemu dengan orangnya atau kalau bisa ketemu dengan objeknya secara langsung itu akan lebih baik. Lalu kita juga bisa kalau tidak mampu untuk datang ke tempat itu langsung, berarti kita bisa menggunakan sumber digital yang sekarang sudah tersebar cukup banyak. Kemudian kita bisa mengumpulkan data-data tersebut, lalu kita bisa juga memahami konteks sosial dan budayanya. Kita bisa menggunakan catatan atau anotasi karena ini penting sekali ketika kita riset juga. Kalau kita hanya mengandalkan foto atau ingatan di kepala juga pasti ada hal kecil yang akan lupa. Kemudian verifikasi informasi adalah dengan cara apa yang sudah kita tulis tadi itu kita bisa tanyakan ulang kepada entah di situ ada kayak narasumber kita atau mungkin juga orang terdekat kita yang mungkin tahu tentang konteks tersebut. Kemudian hasil dari riset itu juga kita gunakan sebagai inspirasi. Mungkin istilahnya agak ilmiah ya, tapi ya saya menyebutkan memang seperti itu ya harus riset sekalipun itu tuh sudah kita lalui di masa kecil gitu atau mungkin dari pengalaman orang lain yang juga akan kita dekatkan sekali. Lanjut, apakah masih ada? Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Elida yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa menarik ya tentang gimana kita menyusun sastra anak dan kayak kira-kira sastra anak macam apa yang dibutuhin di Indonesia ini gitu. Untuk teman-teman, uh, saya buka pertama kali 3 pertanyaan bagi yang bertanya, yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini. Oh, ternyata ini sudah ada 1 pertanyaan. Mungkin bisa kita baca dulu sambil nunggu yang lainnya ya. Silahkan kalau misalnya teman-teman mau ngomong langsung juga boleh raise hand. Kalau nggak mau juga bisa lewat kolom chat. Pertama ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Kak Wahyu Indah.
Saya bacakan G. Selamat malam Mbak Elida. Jika saya tidak salah dengar tadi Kita disebutkan jika Nawila ternyata ditarik dari penerbit mayor karena banyak cerita yang akan dekat jika diterbitkan di sana, sehingga kurang disetujui penulisnya sendiri. Apakah alasan yang sama juga Mbak Elida seangi? Boleh diceritakankah dari awal yang semula was-was kenapa akhirnya yakin memilih pelangi? Kemudian satu lagi, sastra anak bukan cerita remaja yang bisa dibilang lebih banyak diminati atau lebih mudah menemukan pembacanya. Lalu bagaimana Mbak Elida menemukan pasar dan akhirnya dilirik Umon untuk bekerja? Begitu Mbak. Mungkin boleh langsung dijawab. baik, terima kasih kepada Wahyu ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama saya akan bercerita dulu alasan kenapa kok saya pada akhirnya memilih penerbit Pelangi, Pelangi Sastra karena memang saya berada di komunitas Pelangi Sastra Malang ya sejak lama, sejak saya masih kuliah, kemudian sampai sekarang dan saya mengenal betul Mas Denny, orang-orang di Pelangi Sastra Malang atau bagaimana betapa mereka bekerja sangat keras pada masa-masa awal dan mereka juga membuat sebuah jejaring yang sangat luar biasa, tidak hanya menghidupkan sastra di Malang, tapi juga sastra-sastra di ya jejaring-jejaring yang ada di luar Malang. Nah, saya melihat bahwa ya tentu saja saya tidak akan membawa ke penerbit mayor karena sudah pasti naskah saya akan ditolak. Dan bukan takut ditolak, tapi karena saya memang harus perjuangkan cerita ini dengan pembaca-pembaca yang pastinya juga akan cocok dengan karya saya. Dan kalau mungkin teman-teman pernah melihat buku ini ya, buku anak ini masih bisa didapatkan sebenarnya sekarang di Pelangi Sastra Malang. Itu di bagian belakang saya tidak berikan endorsement karena memang sengaja di bagian belakang saya berikan kutipan dari cerita itu. Jadi dari kutipan itu harapan saya adalah orang mulai tertarik membaca. Nah, seperti itu. Saya tidak tahu kalau pada akhirnya tuh perjalanannya buku anak Sapir Mancila itu tuh sebegitu jauhnya. Itu juga saya tidak menyangka-nyangka. Harapan saya adalah ya saya bisa menerbitkan buku ini, kemudian seperti biasa Pelangi Sastra juga pasti punya metode untuk bagaimana ini kemudian dibawa di roadshow kan atau apa. Dan selama perjalanan awal setelah bukunya kami launching, kemudian ketika saya dibawa ke beberapa jejaring teman untuk melakukan roadshow buku ini juga ternyata juga berterima sangat positif gitu. Dan saya dulu juga pernah ketika masih mahasiswa, masih ikut proses proyeknya salah satu dosen untuk menuliskan sastra anak juga pernah mendapatkan kritikan ya karena dari seorang penulis juga yang tidak pro dengan hal-hal yang terlalu kekiri-kirian itu tadi atau hal-hal yang terlalu gelap. Ternyata ketika pada akhirnya naskah ini diluncurkan, nah beliau yang menjadi salah satu pembedahnya. Awalnya saya khawatir, cemas, wah ini kayaknya mungkin nanti akan dapat didamprat lagi lah. Ternyata tidak ya, ternyata responnya itu sudah cukup luar biasa baik karena memang buku ini tidak hanya bisa dianggap remeh, hanya berusaha untuk meninabobokan anak dengan bahasa-bahasa yang hati-hati, tapi memang ada banyak muatan di situ. Ya, menurut mereka cukup kuat dengan unsur kemaduraannya, sekalipun saya bukan asli Madura dan juga cukup menarik bahwa ada banyak orang juga yang ingin tahu seperti apa sih kekhasan, keeksotisan di budaya Madura yang cukup luar biasa. Itu alasan saya memilih Pelangi Sastra Malang karena ya bisa dibilang bahwa penerbit Pelangi itu ya keluarga saya sendiri dari ketika mulai dari saya masih menjadi mahasiswa dulu ya. Jadi ya saya mau diterbitkan di situ. Biarkan penerbit Pelangi ini kan karena dia punya jejaringnya sendiri dan saya juga merasa bahwa alternatif buku-buku anak yang diterbitkan oleh penerbit Pelangi ini kan juga masih belum banyak. Jadi harapan saya dengan lahirnya buku saya ini juga bisa menjadi warna baru untuk sastra di Malang dan juga di Jawa Timur atau bahkan juga di Indonesia seperti yang pada akhirnya dilirik oleh Kumon. Kalau soal oh ya Nawila, iya tadi seperti itu ya Mbak. Saya juga meniru Mbak Reda sih, saya benar-benar meniru kalau iya itu tadi ya. Akhirnya saya harus mencari penerbit yang minor begitu atau penerbit indie. Lalu kenapa pada akhirnya ceritanya Kumon sampai bisa melirik itu juga saya benar-benar diangkat tangan ya. Saya angkat tangan nggak tahu bagaimana ceritanya. Yang jelaskan kalau saya baca biasanya pergerakannya buku-buku yang dijual oleh teman-teman teman-teman penerbit Pelangi, Pelangi Sastra ini kan pasti mereka punya jejaring komunitas buku atau penerbit yang ada di seluruh Indonesia yang biasanya mereka bawa ketika ada pameran ini, acara itu dan sebagainya.
ya seperti biasa saya hanya merasa dan saya pikir juga buku ini tidak cukup populer dibandingkan dengan buku-buku dewasa atau ya buku-buku yang bukan buku-buku anak begitu di antara penerbit Pelangi Sastra ini. Ya saya biasa aja sih pada waktu itu memang 1 tahun pertama ya cukup ya saya biasa aja sekali lagi biasa karena yang menangani keuangan atau yang pembelian apa-apa itu kan langsung ke penerbit ya. Kemudian ketika pada akhirnya saya ketemu orang terus kami bicara, oh ya, iya bukumu bagus itu. Nah, saya tidak sangka tiba-tiba orang ini sudah baca atau teman yang ada di Jawa tuh ternyata sudah baca. Jadi ini memang di luar dari jangkauan saya. Saya benar-benar terima kasih sekali betul-betul kepada penerbit Pelangi yang dengan jangkauan mereka yang membuat saya tidak tahu bagaimana Kumon itu pada akhirnya menemukan buku ini. Tapi yang jelas Mas Denny suatu saat dia telepon saya, dia minta izin untuk menerbitkan buku ini untuk terbitan kedua karena ya royalti yang ada di Kumon dia bilang nggak mungkin aku pakai untuk menerbitkan lagi ya Elida ya. Kalau kalau saya bilang sih waktu itu iya Mas pokoknya terserah aja aku tidak berharap royalti yang itu. Tapi kalau buku ini memang bisa menjangkau anak-anak yang lebih luas, pokoknya lakukan aja lah gitu. Dan pada intinya jangan pernah takut menulis ya teman-teman. Tapi tujuan menulis itu juga bukan lantas masalah finansial karena tentu saja kita tidak pernah bisa mengharapkan kita jadi kaya dari menulis dan itu pasti luar biasa susah ya. Jadi pokoknya nanti tulus aja, diterbitkan aja dan saya percaya bahwa buku yang diterbitkan itu pasti dia akan menemukan pembacanya yang memang benar-benar sepassion lah dengan buku itu. Itu dulu yang jawaban dari saya. Baik, apakah Kak Wahyu Indah ada feedback mungkin? Oke, sudah bisa Sama-sama, terdengar. terima kasih Wahyu. Oke, teman-teman yang lain juga boleh bertanya. Apa mungkin ada yang tertarik untuk raise hand, bicara langsung dengan Kak Elida gitu ya, berdiskusi langsung. Kalau ada yang mungkin menulis sastra anak ya, entah itu cerpen atau novel yang mau sharing juga boleh sih. Siapa tahu juga malah saya yang akan belajar dari teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Wahyu ini. Kalau boleh tahu, di cetakan pertama ini mencetak berapa eksemplar? Eksemplar. Oke, langsung saya jawab ya. Aduh ya ampun. Jadi yang untuk penerbitan ini itu saya benar-benar nggak tahu ya. Saya lupa, tapi dulu tuh dikasih tahu Mas Denny berapa ya. Saya lupa, tapi saya lupa. Tapi saya dulu pernah dikasih tahu. Jadi termasuk hitung-hitungan berapa pendapatan itu juga sudah semuanya. Karena buku ini kan lahir 2021 ya kalau tidak salah dan eh yang ngurusin semuanya Pelangi Sastra. Jadi saya cuma store naskah aja, tapi sebelumnya saya sempat minta tolong editor, saya sempat meminta tolong teman saya untuk bikin ilustrasi, yang kemudian sama penerbit Pelangi itu ditanya, ini kemarin menghubungi siapa? Nah, terus kemudian mereka yang membayari itu semua, terus termasuk penerbitan apa tuh saya pokoknya saya tahunya tuh saya menyerahkan anak saya untuk mereka lahirkan gitu. Kesannya cuma seperti ya mereka seperti itu saja dan tidak menangani secara detail ya. Pokoknya tiba-tiba ini ya Elida ya hitungannya sudah sekian yang laku tapi masih ada ini kami akan lah kayak gitu tuh. Jadi memang benar-benar yang baik sekali mereka. Saya cuma tinggal menyerahkan naskah saja waktu itu.
Oke. Teman-teman yang lain beneran nggak ada nih menarik ke flow materinya. Mungkin aku coba nanya ya Kak. Cuma ini tuh pertanyaannya masih belum tergodok dengan benar di kepalaku, jadi mungkin masih berantakan gitu. Jadi suatu hari saya itu pernah nguping kelas, saya nggak tahu itu dari jurusan apa, tapi kebetulan lagi bahas buku anak juga. Ini benar-benar saya nguping waktu itu di gedung gedung kuliah bersama. Saya nggak tahu kalau bakal ada kelas di ruangan itu. Salah satu topik yang saya ingat tuh ketika bahas tentang buku anak, beliau lebih mereka lagi diskusinya tentang ensiklopedia anak, lebih ke ensiklopedia anak tuh dosennya itu bilang kalau tidak salah anak-anak tuh lebih cenderung fokusnya ke satu topik gitu, Mbak. Jadi kayak makanya rata-rata buku pengetahuan anak itu satu buku itu cuma bahas satu topik. Sementara kan kalau novel itu kan lebih kompleks ya, lebih banyak topik yang dibahas. Itu gimana eh, gimana ya gimana itu biar jadi don bisa untuk anak-anak gitu dengan topik yang banyak itu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Zaima ya panggilannya. Uh, Kak. ensiklopedia dan sebuah buku ini pasti adalah dari dua hal yang berbeda ya. Kalau di ensiklopedia berarti anak-anak akan langsung menyerap pengetahuan-pengetahuannya secara langsung. Kalau dalam buku anak atau novel anak, anak-anak akan dibawa untuk berimajinasi dari rangkaian kata-kata atau kalimat yang berisi kisah-kisah yang kemudian diselipi pengetahuan-pengetahuan itu. Bagi saya lebih untuk anak pasti lebih mudah untuk mengikuti di novel ya karena kan mereka itu kan diberikan sebuah cerita yang ada alurnya yang kemudian unsur pengetahuan itu adalah di sisipan-sisipannya dan ya itu akan menjadi sebuah apa ya refreshing aja bagi anak. Ya tinggal bagaimana pinter-pinternya kita kalau kalau sudut pandang ini adalah sebagai seorang penulis, maka bagaimana kita menempatkan itu tuh tidak terlalu padat gitu ya, karena juga kita harus pertimbangan juga ketika kita menjadi seorang penulis cerita anak atau naskah anak, maka kita harus pertimbangkan betul-betul yang pertama adalah dari sisi bahasa. Nah, dari bahasa ini tuh kita tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu kompleks, yang terlalu panjang misalnya, atau satu kalimat terdiri dari tiga klausa gitu misalnya. Nah, itu kita hindari hal yang semacam itu. Kita pakai yang memang kalimat pendek dengan atau yang kalau ada klausa lebih dari satu juga yang klausanya tidak terlalu panjang. Kemudian kita hindari betul-betul istilah yang terlalu rumit ya, istilah-istilah yang terlalu rumit. Atau mungkin kalau kita biasa menulis cerpen untuk pembaca dewasa, itu kan seringkali kita membuat metafor-metafor yang ya itu biasa bagi kita karena indah, bahasanya jadi indah. Nah, kita menghindari hal semacam itu. Jadi memang hal-hal yang langsung to the point aja kalau ke anak. Jadi itu memang benar-benar soal teknis sih. Jadi soal teknis yang kita juga harus paham ya alurnya. Apakah di awal terlalu menggurui, apakah ternyata di bagian perkenalan ini kok 5 halaman sendiri. Nah, itu dulu ketika saya di kelas sastra anak juga dapat metode itu dari Mbak Reda. Jadi di awal tuh langsung aja konkret seperti ini Elida. Kemudian yang bagian ini juga jangan panjang-panjang satu babnya jangan sampai yang kayak 5 halaman gitu yang pendek-pendek saja gitu. Dan salah satu yang dulu dicarikan oleh tim dari Dewan Kesenian Jakarta yang cukup menarik adalah buku buku kalau teman-teman pernah mendengar itu ada kisah Sidul. Nah, kan sekarang kan yang terkenal sudah menjadi film, tapi itu kan berawal dari novelnya dari seorang penulis yang saya sangat kagum ya, yaitu namanya Aman Datuk Majuindo. Jadi bagaimana naskah ini sudah tidak ada lagi sekarang dan mereka waktu itu sangat baik hati memfotokopikan kami para peserta. Nah, dari situ juga kata-katanya tuh sudah lugas gitu untuk anak-anak. Termasuk misalnya mereka tuh bergelut, guling-guling. Nah, itu tuh juga hal-hal yang sudah dituliskan dengan sangat sangat lugas. Apakah di situ nanti tuh ada memuat unsur budaya di daerah Betawi kalau Sidul misalnya, atau kalau Mbak Reda juga ada budaya-budaya waktu itu di Jawa Timur, itu kan kita tidak bisa hanya sekadar marilah kita cintai budaya ini atau inilah yang dimaksud dengan rumah adat apa, itu kan tidak bisa. Saya masih ingat ketika kemarin saya mengisi di acara Festival Sastra Kota Malang yang baru diselenggarakan oleh Pelangi Sastra Malang, saya juga bicara tentang naskah anak, sastra anak. Lalu ada salah satu penonton yang adalah seorang sastrawan besar yang dulu juga pernah di Malang ya, sastrawan muda namanya Felix Nesi. Karena Nesi itu kan dari Felix itu kan dari NTT ya,
Flores kalau tidak salah. Nah, itu tuh dia pernah memberikan buku-buku yang memang diberikan hibah dari kementerian, diberikan kepada anak-anak itu dan mereka tuh cepat merasa bosan karena sekali lagi bukunya terlalu menggurui. Terlalu misalnya awalnya bagus kata Felix. Jadi kisah tentang si ini yang ke desa, kemudian nah, dari situ tuh kayak ada narasi. Nah, ini mereka pergi ke rumah adat ini yang namanya ini terdiri dari berapa pilar. Kemudian itu kan terlalu menggurui, terlalu kompleks dan anak jadi tidak suka dengan hal yang semacam itu. Tapi buat aja itu melebur dengan ceritanya yang seolah ya itu tidak secara segmented atau segmen khusus yang memang disediakan untuk seolah ada ensiklopedia yang sedang disalin ke situ. Jadi bedakan betul ya antara bagaimana kita menempatkan pengetahuan itu tuh tidak dengan cara yang sangat menggurui. Anak akan pasti merasa bosan seperti itu. Begitu Zaima mudah-mudahan menjawab. Iya Kak, terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya. Ini mumpung mumpung ketemu di sini. Oh ini Kak, saya ada titipan pertanyaan dari Kak Wahyu lagi sebenarnya. Sesusah apa sih mengenalkan dan menjual sastra anak itu? Sesusah apa mengenalkan dan menjual sastra anak gitu ya? Iya, Ya, kalau menjual berarti urusannya penerbit ya. Jadi saya tidak tahu mereka pakai strategi apa. Tapi yang jelas mereka sering bikin publikasi kutipan dari novel itu. Kemudian dari situ yang mungkin saya rasa follower dari penerbit pelangi mereka akan baca dan mungkin tertarik akan hal itu kemudian mereka membeli. Tapi kalau untuk mengenalkan, nah ini kan memang butuh euforia yang sangat besar di tengah mungkin mayoritas keluarga di Indonesia yang mereka tuh rela untuk beli karena kalau teman-teman beli buku anak itu biasanya pasti mahal-mahal apalagi yang hardcover atau picture book itu pasti yang sangat mahal lah. Saya tuh kadang-kadang kalau belikan buku anak saya tuh saya sering ke cari yang memang buku-buku yang memang bekas, tapi itu asli, yang tidak bajakan ya, yang jelas tidak bajakan. Karena mahal sekali. Tapi kalau yang novel anak, nah ini yang saya pilih-pilih. Saya tidak suka sekali lagi baca novel anak yang sangat kayak baik-baik saja gitu, karena nyatanya juga anak saya tidak suka dengan itu. Anak saya jadi sangat tertarik ketika membaca, saya bacakan, karena dia masih umur 6 tahun, saya bacakan kisah Toto-chan, kemudian saya bacakan kisah-kisah yang fantasi itu sangat menarik ya. Jadi bagaimana usaha saya untuk mengenalkan itu ya, saya harus cerita dulu nih, bahwa ya membuka obrolan pasti ya. Jadi kenapa sih kok buku-buku anak yang ada di penerbit di Indonesia tuh kok selalu begitu-begitu saja. Nah, dari obrolan itu kan nanti berkembang. Oh iya ya, ternyata anak-anak sekarang itu butuh juga loh diberikan alternatif memang dari kisah-kisah yang memang sering mereka hadapi di kehidupan mereka. Nah, saya rasa bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa menghadirkan sastra anak itu tidak harus yang buku-buku yang baik-baik saja dalam tanda kutip. Itu masa itu sudah lewat ya. Jadi kalau dulu itu di Eropa itu perkembangan awal sastra anak memang diawali dari naskah-naskah yang ditulis untuk kepentingan religius. Jadi bagaimana petuah-petuah dari gereja itu yang kemudian diturunkan. Nah, kita sudah melampaui hal yang semacam itu gitu. Jadi kita harus membuka obrolan otomatis. Kita harus meyakinkan pada mereka bahwa ya buku anak itu harus begini atau yang ekstrimnya lagi adalah saya punya buku anak ini kamu bisa membaca, bisa mengaksesnya, atau mungkin saya juga dulu pernah mengisi, saya bacakan buku yang agak ekstrim, seperti buku-buku Nawila, punya Mbak Reda, saya bacakan itu, saya selalu bawa bukunya, ketika mengisi buku sastra anak juga, saya bawakan bukunya yang tadi Sidul, jadi kayak langsung aja kita, to the point tuh kita kasih ke mereka, ini loh yang buku yang menarik tuh, nah, dari situ juga mereka akan, mungkin akan dari mulut ke mulut ya, saya tidak tahu karena saya merasa dengan keterbatasan mulut saya ini juga ternyata juga banyak orang yang bisa mengakses itu seperti itu kalau kalau dari saya. ya begitu Kak Wahyu. Apakah ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa, ayo yang punya pertanyaan banyak-banyak. Iya, saya juga penasaran ya kalau misalnya Wahyu bisa open mic, mungkin bisa ngobrol. Kayaknya juga cukup tertarik.
Atau jangan-jangan penulis, saya juga tidak tahu ini. Ya Kak Wahyu kalau bisa open mic mungkin udah diundang loh ini. Oke, selamat malam Mbak Elida. Halo, selamat malam. Loh, nggak ada mukanya. Iya, maaf nih belum bisa on cam, soalnya eh, sedang di tempat yang kurang kondusif. Iya, sebenarnya emang benar kata Mbak Elida, saya cukup tertarik di materi sastra anak ini. Dan kemarin waktu di Festival Sastra, sebenarnya saya juga datang khusus untuk materi Mbak Elida, Bu Ambar, dan teman-teman kemarin. Dan cuman kemarin itu saya terlambat, jadi agak agak kepotong gitu materinya. Dan saya ulangi lagi di Padepokan Aksara ini. Oh ya, kalau boleh tahu ada kelas menulis sastra anak juga kan Mbak Elida di Malang sendiri mungkin? Kayaknya nggak laku mungkin ya. Saya tidak tahu peminatnya tuh kayak nggak sebanyak yang kayak kelas menulis esai atau kelas apa. Tapi mungkin bisa disarankan ke Pelangi Sastra atau mungkin ke UKMP ya bikin bikin kelas kayak gitu karena sejauh ini ya saya belum pernah menemukan yang saya temukan ya waktu itu di Dewan Kesenian Jakarta. Waktu itu saya juga angkatan pertama, terus kayaknya berlanjut ada angkatan kedua, tapi saya tidak pernah mendengar lagi ada angkatan ketiga. Jadi mungkin karena peminatnya itu sangat sedikit, tapi ini mungkin juga bisa jadi lahan ya kalau ada teman-teman yang memang berniat untuk menulis sastra anak, kemudian punya memang tekanan penerbit atau eh, daya untuk bagaimana membawakan buku itu ke ranah yang mungkin lebih luas juga. Saya pikir itu juga menjadi alternatif yang, ayo ini kita bisa nih biar sastra anak di Indonesia atau di Malang atau Jawa Timur itu juga nanti lebih variatif lagi. UKMP deh, boleh deh bikin. Iya nih, kayaknya teman-teman UKMP harusnya ada, cuman pematerinya belum ada nih Mbak Elida. Sebenarnya ya mungkin ini ya kalau kemarin itu kan kalau karena saya bersama dengan dua penulis sastra anak juga, tapi kalau Bu Ambar juga dia menulis sastra anak juga, Bu Ambar juga aktif ini ya kemarin karena juga sebagai penulis apa ya pengulas sastra anak. Mbak Rizka yang kemarin juga berbicara, dia juga secara praktis juga terlibat dalam dunia-dunia anak. Saya pikir kalau dicari itu ada sih sebenarnya. Kalau di Malang sendiri atau di Jawa Timur juga, kalau dicari itu kayaknya ada sih harusnya. Iya, oke terima kasih Mbak Elida. Ditunggu karya kedua buku sastra anaknya nih. Ya, makasih. Baik, teman-teman, kesempatan terakhir nih mungkin apakah ada lagi yang mau bertanya? Eh, halo, halo, boleh lewat chat. Ya, nah kalau misalnya teman-teman ternyata sudah terpuaskan gitu, kita bisa akhiri kegiatan materi kita di Kak Elida. Teman-teman nanti yang mungkin di tengah jalan gitu selesai Padepokan Aksara ini ternyata baru dapat pertanyaan di tengah-tengah gitu mungkin bisa ada kontaknya Kak Elida buat tanya-tanya atau gimana gitu mencari tahu Boleh. kemana gitu. Iya, boleh nanti bisa kalau gampangnya kayaknya DM IG ya di @elidakarara itu sih. Seperti yang Oh, kemarin dilakukan oleh panitia ya DM gitu. Nanti kita kalau kalau kita cocok, oh nanti kita WA kayak gitu. oke gitu teman-teman. Nah, sebelum kita sebelumnya terima kasih kepada Kak Elida yang telah menyampaikan materi luar biasa menarik mengenai sastra anak. Saya mencoba merangkum tadi dari apa yang saya dengar. Pertama itu tentang sejarah sastra kita mulai dari tradisi lisan yang berkembang sebelum tradisi tulisan itu, kemudian ada tradisi yang dari Melayu dan membawa di zaman
kolonialisme dia membawa budaya saat itu gitu. Jadi intinya itu penulis itu tidak lepas dari ingatan kolektifnya sebagai sumber inspirasi dari apa yang dekat dengan mereka gitu. Jadi kita itu bisa mulai dari nostalgia, pengalaman-pengalaman pribadi, masa kecil, budaya, kenang-kenangan, dan sastra anak sendiri itu tidak hanya menunjukkan yang baik-baik saja, tapi menunjukkan realitas di dunia anak-anak itu. Nggak yang baik aja, tapi ada juga bagian kerasnya gitu. Kita bisa membawakan tema cinta, petualangan, imajinatif, keluarga, krisis, tantangan budaya, dan sebagainya. Nah, tips-tips untuk menulis itu kita awali dulu dengan merenungi apa yang mau kita tulis, pengalaman apa yang mau kita bawa, dan sejauh mana kita mau membawakan itu. Kemudian yang paling penting tadi yang paling dimention adalah riset gitu. Mulai dari menentukan pembacanya, sasaran pembaca, kemudian menggali bahan-bahan melalui baca buku, artikel, wawancara, kunjungan, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa verifikasi informasi yang kita dapat, baru kita jadikan riset itu tadi sebagai inspirasi untuk penulis kita. Nah, demikian kegiatan materi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight untuk siapa tahu ada yang habis ini tiba-tiba tertarik menulis sastra anak gitu ya. Amin gitu. Eh, Jangan lupa juga untuk teman-teman presensi ada di kolom chat. Jangan lupa untuk screenshot Zoom ini dijadikan bukti presensi. Sebelum penutupan, kita dokumentasi dulu ya Kakak Panitia. Yang bisa on cam mungkin on cam sebentar. Eh, Kak Panitia yang bertugas dokumentasi apa sudah siap? Oke, siap. Baik teman-teman, hitungan ketiga ya. Untuk teman-teman di slide satu, satu, dua, tiga. Oke, di slide dua, satu, dua, tiga. Yang di slide tiga, satu, dua, tiga. Nah, dengan demikian setelah selesai kegiatan kita pada malam hari ini, terima kasih sudah datang pada Pekan Aksara karena kita tadi memulai dengan doa, kita tutup dengan doa masing-masing sesuai kepercayaan kita. Amin. Sebelum saya sebagai moderator dan MC ya, Zaimana Wilara Syifa mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan kata gitu yang tidak menyenangkan di hati. Saya minta maaf dan terima kasih karena telah menghadiri pada Pekan Aksara yang ketujuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak. Rasa seperti mimpi.